Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Yahweh, terima kasih untuk kebaikan-Mu, Bapa. Hari ini, Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Kau berikan dari pagi sampai malam ini, Bapa. Saat ini, Bapa, adalah permulaan Sabat, Bapa. Kami siap, Bapa, untuk sepanjang Sabat. Kami hanya bekerja untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMasyiah. Kami percaya, Bapa, biarlah Bapa yang menguatkan kami, yang memampukan kami, bahwa di setiap Sabat kami hanya bertujuan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Saat ini Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah hari ini kami tasbihkan di dalam nama Yesus HaMasyiah. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, mari kita angkat pujian. Kita angkat pujian Sema Israel, baru nanti kita Sema Israel ya. Israel, Yahweh,
Bapa Yahweh, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kiranya ruah Yahweh Elohim yang akan hadir di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau bertahta di dalam pujian penyembahan kami. Pak Alex silahkan pimpin Sema Israel. Ya, mari Shalom saudara-saudara. Mari kita siapkan hati untuk Sema Israel. Ya, baik. Sema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Faed. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh adalah satu. Diberkatilah namamu, mulia dalam kerajaanmu, kekal sampai selama-lamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, dengan ruah Yahweh Elohim, Roh Kudusmu, yang bertata berdaulat penuh atas kehidupan kami. Turun urapi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan, yang berada di rumah kami masing-masing. Tahirkan kami, kuduskan, sucikan kami. Biarlah kami dengan sukacita, dengan kerelaan, untuk beribadah, memuji, menyembah nama Engkau ya Aba Yahweh. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya. Terpuji-pujilah namamu, mulia dalam kerajaanmu, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami siap memulai ibadah Sabat ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan. Biarlah Tuhan yang memimpin, yang menuntun sehingga ibadah dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersatu hati di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya. Kami menghardik, mengusir segala kuasa roh jahat, setan, iblis, bahkan penguasa-penguasa udara, otoritas roh jahat, kami hancurkan, kami ikat, patahkan semua kuasanya itu di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami di tempat kami, rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah dengan penuh kuasa urapan Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, rumah kami, tempat tinggal kami, bahkan pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kirim pasukan malaikat-Mu, tiang awan dan tiang api-Mu, juga pagar api surgawi-Mu melingkupi kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita bisa memuji dan memuliakan. Sungguh luar biasa Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya. Biarlah mari kita semua saudara-saudaraku untuk kita mulai untuk memuji dan menyembah, untuk melakukan penyembahan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh
kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan kita. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tahun baru dan tak pernah terlambat setia di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami Bapa. Ruah Yahweh Elohim boleh hadir di rumah kami masing-masing Bapa. Urapi kami Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Bapa Yahweh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yahweh, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tahun baru dan tak pernah terlambat. Setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tahun baru dan tak pernah setia-Mu di sepanjang hidupku.
Haleluya, haleluya. besar setiamu sepanjang hidup. Naikkan syukur terima kasih. Syukur bagi talentaku, pertahananku, menara pembebasanku, perisaiku, Elohimku yang ku percayai. Engkau sungguh baik ya Bapa Yahweh. Kau teramat baik, kau dahsyat, kau ajaib, kau berkuasa. Yesus. Hanya Engkau yang layak puji, ku sembah, ku tinggikan. Kau segalanya bagiku, Kau yang termanis, Kau yang terbaik. Kau sumber kehidupanku, Kau sumber kekuatanku, Kau sumber pengharapanku, sumber imanku, sumber hikmatku, sumber berkatku. Terima kasih ya Bayang kami. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Oh, haleluya. Tapi hidup kami, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory. Kasih baik, Bapak Yahweh. Kasih. Kau teramat baik, kau dahsyat, kau ajaib. Dengan apakah kami balas segala kebaikan? Hanyalah memuji, menyembah, muliakan namamu. Kami tinggikan, kami masyurkan Engkau Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hidup kami. Kau terpunya, kau dahsyat, kau ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Yahweh, Engkau sungguh dahsyat, Bapak. Amin. Di hari Sabat ini, kami merasakan Bapa hadirat-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkau benar-benar Elohim kami Bapa. Tiada Elohim lain yang seperkasa Engkau Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Bapa. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Biarlah saat ini Bapa, kami siap untuk mendengar daftar Elohim-Mu Bapa. Biarlah Kau urapi lidah bibir dari Pak Alek Bapa yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Namun sebelumnya Bapak Yahweh, kami ingin membaca Ulangan 20 Bapa untuk mengingat 10 firman-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Kita baca di Ulangan berapa Bu Jelita tadi? Ulangan 20 ayat 1 sampai ayat 17. 1 sampai 17 ya. Kita baca bergantian bisa? Boleh. Boleh ya. Saya mulai dari yang 1, kemudian kita satu-satu ya.
Uh, Iya. Bu Hana, kemudian Bu Yus, Bu Jelita, kemudian masuk ke saya lagi. Oke. Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau pergi ke dalam peperangan melawan musuh-musuhmu dan melihat kuda-kuda dan kereta-kereta perang, sebuah bangsa yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah takut kepada mereka, sebab Yahweh Elohimmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir menyertaimu. Akan terjadi. Karena aku nggak ini matanya. Keluaran. Ya, nggak apa-apa. Keluaran 20 saya. Keluaran apa ulangan? Oh, keluaran. Keluaran, Pak. Saya ketik, Oke. salah ketik mungkin saya. Oke. Keluaran Keluaran 20. Keluaran 20. 10 hukum. Oke. 10 hukum ya. Oh, Oke. Keluaran 10. Iya, iya, iya. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maria? Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, ataupun apapun yang ada di bawah bumi, di bawah atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Bu Jelita, boleh dilanjut? Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan memelihara perintah-perintahku. Titah ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu, oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hukum yang kelima ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau panjang umur di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Hukum yang Jangan keenam, membunuh. Ya. Iya. Lanjut, Bu, silakan. Saya, Pak, ya. Ya, lanjut aja. Oke. Hukum yang keenam di ayat 13, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Dan hukum yang 10 ayat 17, jangan mengingini apapun yang menjadi milik sesamamu, rumahnya, istrinya, hambanya, wanita hambanya, lembunya ataupun keledai jantannya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silahkan Pak Alek untuk masuk ke dalam firman. Baik, yuk kita satukan hati sebelum kita menerima daftar Elohim. Mari saya akan bawa doa dulu. Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa, turun atas kami masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini, khususnya juga bagi hamba-Mu ini sendiri ya Tuhan, mempelai Engkau. Tuhan urapi, kuduskan, sucikan hati dan pikiranku, agar apa yang aku sampaikan semuanya adalah berdasarkan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman, Engkau yang berkata-kata, aku hanya sebagai perantara atau sebagai selang bagi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih, urapi kami semua, kuduskan, sucikan kami. Tak ada satupun kuasa yang mencoba mengganggu kami, karena darah Yesua memproteksi, melindungi kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh, demi kemuliaan nama-Mu, Engkau yang kami puja, kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya, saya share dulu ya untuk materi daftar Elohim. Oke.
Jadi firman Tuhan pada malam hari ini coba kita buka Matius 25 ayat 1 sampai 46 ya. Jadi di sini ada tiga segmen atau tiga bagian yang akan dibicarakan di Dafar Elohim di Matius 25, yaitu pertama itu tentang perumpamaan 10 gadis. Dan yang kedua itu adalah hubungannya dengan talenta, dan yang terakhir itu tentang penghakiman akhir. Nah, ini antara perumpamaan 10 gadis itu maksudnya apa? Hubungannya dengan talenta itu apa, dan penghakiman terakhir itu adalah apa ya? Nanti kita bahas satu persatu. Baik, saya akan mengupas ya. Jadi perumpamaan tentang 10 gadis ini artinya kita dikasih peringati oleh Tuhan, oleh Yeshua HaMashiach bahwa kita harus berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga itu seperti apa ya? Seperti pada saat seseorang dia menjaga rumahnya ya. Karena kalau dia tidak menjaga rumahnya dengan baik, itu bisa aja didatangin seorang penjahat ya, pencuri, dan bisa masuk dan bisa merusak segala isi rumahnya. Jadi kita dalam hati kita juga begitu. Kita harus berjaga-jaga selalu. Dalam hal apa? Misalnya dalam perilaku, perbuatan, perkataan, ya, kita harus berjaga-jaga. Kemudian kita juga harus berjaga-jaga dalam iman dan percaya kita. Setiap hari kita harus mengisi hidup kita dengan Dafar Elohim. Kenapa? Karena tubuh kita, jiwa kita itu harus dipenuhi, harus diasup dengan makanan rohani, ya. Tidak sekedar kita hanya makan makanan untuk jasmani, tetapi kita harus mengisi untuk makanan makanan rohani kita, yaitu dengan firman Tuhan, ya. Nah, kemudian di perumpamaan tentang talenta ini hubungannya dengan ketaatan dan kesetiaan. Jadi Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti seorang tuan yang sedang mau berpergian ke luar negeri, ya. Kemudian rumahnya, tempat tinggalnya itu dia pasrahkan kepada hamba-hambanya yang bekerja pada rumahnya. Dan mereka masing-masing hamba itu diberikan talenta. Dan pada saat dia kembali, dia menagih talenta apa yang sudah diberikan itu, apa yang kamu sudah hasilkan buat tuannya. Nah, ini hubungannya dengan ketaatan dan kesetiaan, ya. Nanti kita bahas satu-satu biar cepat aja. Dan pada akhirnya di sini adalah penghakiman akhir. Di sini adalah Tuhan memisahkan, yaitu hamba-hamba yang taat dan setia dan hamba-hamba yang kurang taat dan tidak setia. Jadi di sini pemisahan domba dan kambing. Oke ya. Baik, kita lanjut. Nah, nanti ini kita tidak perlu baca karena saya yakin ibu-ibu sudah pernah baca semua ya tentang ini ya. Tetapi saya akan mengulas tentang maksud dari perumpamaan-perumpamaan itu supaya kita mengerti maksud dan tujuannya. Nah, ini perikopnya dari ayat 25 ayat 1 sampai 13 itu tentang perumpamaan dari 10 gadis. Apa yang dimasukkan 10 gadis nanti kita akan ulas. Kemudian dari 14 sampai 30 ini tentang talenta. Dari ayat 31 sampai 46 ini tentang penghakiman akhir. Nah, tokoh atau yang terlibat di dalam perikop ini adalah siapa? Adalah Tuhan, pencipta alam semesta, kemudian Yesua sendiri, Roh Kudus, dan umat percaya, yaitu kita. Umat percaya itu gereja yang kudus. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk tentang gadis. Ya, 10 gadis ya. Nah, bicara tentang 10 gadis, yang tadi sudah dikatakan di awal bahwa ini bicara tentang kesiapan kita untuk berjaga-jaga selalu. Karena nanti pada saat Tuhan Yesus datang, pada saat umat yang berjaga-jaga yang siap, itu yang akan dirapture dulu, yang diangkat dulu. Ya. Bagi yang tidak siap, ya dia akan tertinggal. Ya. Nah, jadi 10 gadis ini itu mewakili sebagian besar umat percaya atau umat beriman. Ini adalah gambaran sebagai mempelai Hamasya. Namun
Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan menjadi dua golongan. Ya, dua golongan dari 10 gadis ini. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Nah, masing-masing dari 10 gadis itu memiliki atau membawa pelita. Nah, pelita ini melambangkan firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus sendiri ya. Sesuai dengan di kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14 itu. Dan pelita ini kalau sudah dinyalakan dia akan menerangi. Ya. Kita bisa baca di 1 Samuel 22 ayat 29 tentang pelita. Oke, ada yang bisa bantu untuk membaca? Kita buka 1 Samuel 2 Samuel 22 2 Samuel 22 ayat 29. Sebab engkaulah pelitaku, ya Yahweh, dan Yahweh akan menerangi kegelapanku. Nah, jadi pelita ini adalah gambaran tentang Elohim. Ya. Kalau di Samuel ini kan waktu itu Tuhan Yesus belum datang ya. Ya, 2 Samuel ini kan. Jadi pelita ini adalah gambaran Yahweh Elohim. Nah, kita bisa lihat yang di Lukas. Coba Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap dinyalakan. Iya, jadi artinya bahwa kita menanti kedatangan itu Lukas 12 tuh judul perikopnya tuh menanti kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah ingatkan di sini bahwa kita harus hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap dinyalakan. Ini artinya kita berjaga-jaga tadi, ya. Pelita tuh harus dijaga supaya tetap bernyala. Kalau pelitanya padam, ya kita nggak bisa jalan. Alur jalan kita akan terganggu. Kita nggak tahu arah kemana. Ya. Seperti juga di Matius 5 ayat 15. Coba dibuka Matius 5 ayat 15. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Nah, ini bagi orang yang tidak menyalakan pelita, dia akan mengalami kegelapan di dalam rumahnya. Jadi kita harus menaruh pelita itu di atas kakinya ya, menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Ini gambarannya bahwa kalau firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita makan roti hidup yaitu firman Tuhan setiap hari, berarti menerangi seluruh isi dalam tubuh rumah bait suci Elohim itu di dalam tubuh kita. Ya, jadi pelita ini adalah gambaran daripada firman Tuhan yaitu Yesus sendiri yang berada di dalam hidup kita. Ya. Makanya dikatakan di Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Dikatakan Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Yahweh yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, artinya nanti pada saat kita ya, saat kita masih hidup maupun kita pada saat kita nanti mati, roh manusia ini adalah pelita bagi Yahweh untuk menyelidiki. Jadi roh kita ini, roh itu kan penurut ya. Jadi apa yang terjadi, apa yang kita alami, semua itu akan dikatakan secara terus terang, tidak ada yang dusta, karena roh itu tidak bisa berdusta. Nah, roh itu adalah pelita bagi Yahweh untuk menyelidiki setiap hati daripada manusia itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi, ya. Jadi roh manusia itu adalah pelita juga. Nah, jadi kalau di dalam hidup kita ada pelita atau firman Tuhan, dia akan menerangi roh manusia itu sendiri. Nah, ini gambaran pelita itu, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu wah sangat luar biasa. Dia memberikan suatu perumpamaan, tapi kalau kita tidak diberi hikmat, itu kita nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, minyak di dalam pelita itu kan ada minyak ya. Karena kalau pelita itu tanpa minyak,
Nah, artinya tidak bisa menyala ya. Setuju ya? Nah, minyak ini melambangkan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus atau Ruah Yahweh Elohim? Yaitu pada saat kita hidup kudus. Kalau masih ada cacat celah, berdosa, misalnya kita masih mencuri, berkata dusta, Roh Kudus pasti tidak ada di dalam kehidupan kita. Dia akan pergi, meninggalkan. Karena tubuh kita itu harus kudus. Kalau tubuh kita kudus, baru dia mau datang tinggal, berdiam. Dan dia akan memimpin kita. Jadi gambaran minyak ini adalah sebagai Roh Kudus atau Ruah Yahweh Elohim. Nah, Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 61. Coba kita buka Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku, untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Nah, jadi judulnya itu kan misi memberitakan kabar baik. Jadi Nabi Yesaya ini juga mengatakan demikian, bahwa di dalam hidupnya dia ada Roh Yahweh, Roh Kudus itu, yang mengurapi dia. Untuk apa? Memberitakan kabar baik yaitu kepada yang lemah. Nah, dia mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang lemah, untuk membalut hati yang luka, ya, untuk membebaskan tawanan dari belenggu dosa, dari keterikatan. Jadi gambaran Roh Kudus itu seperti itu ya. Nah, kita bisa baca di Ibrani 1 ayat 9 juga. Ibrani 1 ayat 9, Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Karena itulah Elohim, Elohimmu, telah mengurapi engkau dengan minyak kesukaan melebihi mitra-mitramu. Nah, jadi minyak ini melambangkan Roh Kudus ya, ada Roh Yahweh Elohim di dalam kita. Nah, jadi dalam kehidupan kita ya sehari-hari kita juga mendoakan orang, kita menggunakan minyak ya. Minyak anggur itu diproses dengan cara diperas. Ya, diperas. Jadi itu sudah mengalami suatu crashing atau penghancuran dulu, sehingga dengan menghancurkan itu menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ini gambaran ini juga sama seperti Yeshua HaMashiach. Dia dihancurkan, dileburkan, ya, menderita, dianiaya, dipukuli, diludahi, dihina, dianiaya, dicambuk, ya. Dia dihancurkan benar-benar, kemudian dia disalibkan, ya. Sama. Minyak itu yang diproses dari buah zaitun itu dihancurin dulu, dipres, ditekan, digiling, dipres. Nah, akhirnya dia akan mengeluarkan minyak. Sama seperti Yesua. Pada saat dia mati, dia akan menghasilkan kemuliaan. Nah, ini sama, minyak juga begitu. Memberikan manfaat bagi kita. Demikian juga anggur. Anggur prosesnya juga sama demikian. Makanya Tuhan Yesua itu dia menggunakan minyak dalam pelayanannya dia. Bahkan dia juga diurapi oleh Maria itu dengan minyak. Ya. Dan anggur itu pun juga dipakai oleh Yesua untuk sebagai gambaran daripada darahnya. Pada saat kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan mengajar untuk menggunakan anggur. Anggur itu dalam proses menghancurkan juga, dihancurkan. Sehingga menghasilkan minuman anggur yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Jadi minyak ini adalah gambaran daripada Ruah Yahweh Elohim. Nah, kemudian dari 5 gadis itu yang bijaksana, itu mereka memiliki botol atau buli-buli. Ya, ada botol atau buli-buli sebagai persediaan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, itu dia tidak memiliki botol atau buli-buli sebagai cadangan minyak. Jadi botol atau buli-buli itu adalah bejana yang dibuat Yahweh Elohim. Ini melambangkan jiwa atau roh orang percaya. Kita bisa buka di Roma 9, coba. Roma 9, 21 sampai 24.
Atau apakah Panjunan tidak mempunyai wewenang atas tanah liat untuk membentuk dari gumpalan yang sama, di satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain menjadi yang tidak berharga. Dan jika Elohim karena hendak menunjukkan murka dan menyatakan kuasanya, maka dia menanggung dalam kesabaran yang besar untuk bejana-bejana kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan, dan supaya dia dapat memberitahukan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana kemurahan yang telah dia persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan, yang juga telah memanggil kita bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Sebagaimana Iya, puji Tuhan. Jadi di sini Panjunan itu adalah Yahweh Elohim ya. Dia yang membuat atas tanah liat untuk membentuk ya, bentuk bejana. Jadi kita ini adalah bejana Elohim. Bejana ini adalah menggambarkan tentang jiwa atau roh orang percaya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian penjelasannya begini. Di dalam kitab Matius tadi bahwa ke-10 gadis itu, mereka 5 gadisnya itu yang bijaksana kan sudah memiliki pelita dan ada persediaan dalam botol atau buli-bulinya ya. Sedangkan 5 gadis itu yang bodoh tidak memiliki ya. Dan pada waktu tengah malam, nah ini tengah malam ini mereka ini lagi menantikan kedatangan mempelai pria, yaitu Yeshua HaMasyiah. Nah, tengah malam itu melambangkan masa kesusahan besar. Nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kita nggak tahu kapan itu, Tuhan berpesan kita harus berjaga-jaga dengan melalui perumpamaan dari 10 gadis ini. Jadi waktu tengah malam ini menunjukkan waktu atau masa yang akan terjadi, yaitu masa kesusahan besar. Kapan itu terjadi kita nggak tahu, tetapi dengan pola Ibrani kita bisa mengetahuinya ya. Mungkin ibu-ibu sudah melihat atau video dari Pak Yosef Roy ya. Nah, jadi gini, 5 gadis bijaksana. Selain memiliki minyak dalam pelita mereka, mereka juga membawa cadangan, ya, minyak dalam buli-buli mereka. Ini artinya bahwa jiwa mereka itu memiliki kepenuhan dengan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan. Ini yang disebut umat pemenang, yaitu mempelai Hamasya yang kudus, yang siap dan berjaga-jaga selalu. Sedangkan 5 gadis bodoh, mereka sudah mengenal Yesua, tetapi tidak dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus dalam jiwa mereka yang secara memadai dan sampai seluruh jiwanya. Mereka ini 5 gadis ini mudah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau mereka ini dihadapkan suatu perkara, mereka nggak kuat. Akhirnya mereka gagal dan mudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Mereka belum memadai untuk memenuhi firman di dalam kehidupan mereka. Artinya ini mereka setiap harinya tuh malas untuk membaca firman, tidak menyembah, tidak memuji, menyembah, berdoa, bersekutu di dalam persekutuan doa ya atau ibadah. Ini mereka orang-orang yang ya mengabaikan ini semua lah. Tetapi mereka tahu, mereka percaya Yesua, tahu mereka, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, ini 5 gadis, gambaran 5 gadis ini adalah umat yang gagal sebenarnya. Ya, kita bisa menilai lah orang-orang di sekitar kita itu seperti apa ya. Nah, kita masuk yang tahap kedua tentang talenta. Di sini talenta, gambaran talenta kalau kita baca di Matius 25 tadi yang segmen kedua bahwa talenta itu kalau dalam arti harafiahnya itu adalah ukuran timbangan di Timur Tengah pada waktu itu pada zaman dahulu. Ini nilainya tuh sebesar 300 sikal atau kalau ditimbang itu seberat 34 kilogram. Ya. Nah, di zaman Perjanjian Baru, 1 talenta itu merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar, yaitu nilainya 6.000 dinar. Nah, 1 dinar itu adalah gaji satu hari orang Yahudi pada saat itu. Ini kita bisa baca di Matius 18:24 sampai di Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya.
tentang talenta itu. Nah, talenta di sini Tuhan hamba yang mau berpergian itu dia memberikan kepada hamba yang pertama itu 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang terakhir itu hanya 1 talenta, ya. Pasti sudah pernah ya, ibu-ibu sudah pernah membacanya kan. Nah, nanti kita lihat apa yang dimasukkan 5, 2 sama 1 tadi. Nah, jadi kalau di sini ya saya ilustrasikan bahwa biar kita tahu bahwa 1 talenta itu kalau diuangkan itu seperti apa sih. Di Indonesia upah gaji buruh bangunan itu kalau sehari itu 100.000 per hari atau setara dengan 1 dinar orang Yahudi ya. Nah, jika kalau dia 6.000 dinar berarti 6.000 kali 100.000 berarti ada 600 juta. 600 juta ini setara dengan 1 talenta. Nah, jadi kalau misalnya seorang buruh bangunan itu bekerja dalam 1 bulan, berarti dia dapat 100.000 kali 30 ya. Berarti dia dapat income-nya 3 juta. Jadi, kalau 600 juta ini dibagi dengan 3 juta, itu setara dia bekerja 200 bulan atau 16 tahun. 8 bulan. Bayangkan ya, 1 talenta tuh besar sekali. Kalau kita rugi 1 talenta, ya kita bekerjanya harus ditempuh dengan waktu 16 tahun. 16 tahun, 8 bulan lagi, hampir 17 tahun. Luar biasa. Apalagi dikasih 5 talenta ya. Wah, banyak banget. Nah, bagaimana dengan arti talenta secara rohani? Coba ya, kita buka aja ya, biar kita paham. Kita buka Injil Matius 25 tentang talenta tadi. Di ayat ke-14 kalau nggak salah. Ya. Tetapi saya tidak mau membaca sampai semua. Saya ingin hanya membaca yang terakhir. Sorry, yang ini. Sorry, sebentar. Nah, yang ayat 24-nya. Sorry, bukan. Sebentar. Nah, yang di sini. Yang ayat 18 coba diperhatikan. Coba ada yang bisa bantu baca ayat Matius 25 ayat 18. Matius 25 ayat 18. Ya. Namun yang menerima 1 setelah pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Nah, jadi gini. Kalau yang hamba yang lain yang menerima 5 talenta itu kan nggak ada masalah. Artinya dia melakukan apa yang tuannya memerintah dia ikuti. Yang 2 talenta pun demikian. Dan mereka masing-masing menghasilkannya. Yang mendapatkan 5 dapat 5 laba, yang dapat 2 menghasilkan 2 laba ya, 2 keuntungan. Nah, yang saya mau bicarakan ini yang masalahnya yang orang yang terima 1 talenta. Karena ini gambaran daripada umat pada umumnya ya. Oke, termasuk saya dan saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita mendapatkan sanksi terhadap yang menerima yang hanya 1 talenta ini. Kita lihat. Namun yang menerima 1 talenta, dia setelah pergi, dia menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Oke? Kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita menggunakan talenta yang kita miliki, itu harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, nama Yahweh. Nah, bagaimana dengan yang menggali lubang ini? Menggali lubang dan menyembunyikan. Ini artinya dia mengabaikan talenta yang diberikan. Nah, di sini saya kasih tanda. Tanah, itu artinya apa? Menyembunyikan itu artinya apa? Ya, ini gambarannya ya. Oke, kita lihat. Tanah itu, dia menggali lubang di dalam tanah. Itu artinya, ini gambaran tentang dunia. Jadi menggali lubang tanah, di dalam tanah, itu menggambarkan dia terlibat di dalam dunia. Hubungan apapun, keterlibatan apapun, bahkan percakapan yang sedikit berbau dunia,
Misalnya gosip, ngomong-ngomong sedikit porno, mengeluh, ya, komplain lah, terus ngomongin nama orang lah. Yang hal-hal seperti ini yang tidak kita sadari, itu bisa menguburkan karunia yang telah Tuhan berikan. Nah, talenta tuh walaupun sedikit, kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Talenta seperti apa sih sebenarnya? Tidak harus kita menjadi seorang pembicara, tidak harus kita menjadi seorang yang dapat menafsir firman Tuhan dan sebagainya. Tidak. Kita bersaksi aja tentang kebaikan Tuhan, itu adalah talenta yang Tuhan sudah berikan. Ceritakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga. Jadi tidak harus memiliki karunia yang luar biasa baru kita mau menggunakan talenta itu. Tidak. Yang sederhana aja, bersaksi itu adalah suatu talenta yang Tuhan berikan. Ya. Nah, menyembunyikan. Nah, ini menyembunyikan. Menyembunyikan itu akhirnya kita membiarkan karunia yang kita sudah terima tadi, talenta dari Tuhan, terus kita sia-siakan, tidak berguna. Yaitu apa? Di bawah selubung alasan duniawi. Ya. Kita cari alasan apapun, kita tidak menggunakan karunia Tuhan, ya berarti kita menyembunyikan karunia talenta yang Tuhan beri. Ini yang berbahaya, yang selalu mengintai orang-orang yang bertalenta satu. Karena merasa apa? Dia punya talenta paling kecil. Padahal kalau kita mau melatih diri kita dengan talenta yang paling kecil atau yang kita rasa paling minim ini, dengan bersaksi, kita bertumbuh, kita akan belajar bertumbuh terus dalam firman, bersekutu di dalam persekutuan doa, di dalam gereja, kita akan diberi tanggung jawab dan pada saatnya nanti kita bisa menjadi pensabda atau pembicara di hadapan jemaat. Ya. Apapun itu kita rasakan itu adalah talenta bagi hidup kita, ya kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Yahweh Elohim. Oke. Saya lanjut. Kemudian arti dari mempelai ya. Nah, mempelai itu yang ditunggu-tunggu oleh 10 gadis ini adalah gambaran dari Adonai Yeshua HaMashiach. Dia adalah mempelai pria. Kita adalah mempelai wanitanya. Jadi 10 gadis itu adalah gambaran umat percaya, tetapi dibagi menjadi 2 golongan ya. Umat yang percaya yang menang dan umat percaya namun dia kalah. Ya. Nah, perjamuan kawin. Ini adalah perjamuan kawin anak domba. Ini yang sudah tersirat di dalam Wahyu 19 ayat 9. Yang akan digelar di angkasa pada masa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Atau dalam bahasa Yunaninya ini Parousia. Parousia itu artinya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, kita bisa buka di Wahyu 19 ayat 9 dulu, kita lihat. Saya bacakan aja ya. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah. Ini Wahyu Yesus HaMashiach kepada Yohanes. Berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Dan dia berkata kepadaku, perkatakan Elohim ini adalah benar. Ya. Jadi perjamuan kawin yang ditunggu itu, pintunya setelah ditutup. Nah, ini perjamuan kawin ini adalah gambaran tentang perkawinan anak domba. Ya, nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua di angkasa ya, di awan-awan permai. Nah, kemudian masalah pahala. Pahala ini adalah rewards. Ini yang akan diberikan kepada umat percaya atau umat pemenang. Yang selalu setia, yang sedia, yang diperlengkapi dengan pemenuhan Roh Kudus. Yaitu ini orang-orang yang membaca firman selalu ya, dan melakukannya sebelum mereka meninggal. Nah, pintu itu ditutup. Pintu ditutup. Pintu itu menunjukkan waktu Tuhan ya. Hari penghakiman. Itu bisa kita lihat di Lukas 13 ayat 25 sampai 27. Coba. Lukas 13 ayat 25 sampai 27.
Lukas 13 ayat 25-27. Manakala tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, ya Tuan, bukakanlah bagi kami. Namun sambil menjawab, dia berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dari manakah kamu? Pada waktu itu, kamu akan mulai berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di tempat-tempat lapang kami. Namun, dia berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari manakah kamu ini, enyahlah daripadaku, kamu semua pelaku kejahatan. Iya, jadi ini gambarannya apa? Orang-orang yang tahu, mereka percaya Tuhan Yesus Hamasiah, ya. Mereka katakan bahwa kami telah makan, telah minum di hadapanmu. Engkau telah mengajar di tempat-tempat lapang kami. Ini sebenarnya Injil Lukas 13 ini paralel dengan di Matius 7 ayat 22 sampai 24. Itu sama. Yang berseru-seru nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah menggunakan namamu, mengusir roh jahat, melakukan mujizat, bernubuat dengan nama engkau? Terus Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Ya kan? Ini sama, paralelnya sama dengan di Lukas 13, 25, 27. Artinya bahwa di sini umat percaya itu ada terbagi menjadi dua golongan. Yang umat pemenang dan umat yang kalah. Nah, inilah gambaran tentang pintu ditutup buat umat yang kalah. Mereka nggak bisa masuk, 5 gadis bodoh tadi. Nggak bisa masuk mereka. Ya, di hari penghakiman itu. Dia ketuk-ketuk pintunya udah nggak bisa dibuka. Dan Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Salah satunya apa? Menyebut nama Tuhan yang salah. Ini Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Karena dia salah menyembah. Nah, kita bersyukur bahwa kita diberi kasih karunia, kita adalah umat yang sudah dipanggil, dipilih. Status kita saat ini kita sudah menjadi umat yang dipanggil dan dipilih. Nah, marilah kita harus berlomba-lomba untuk menjadi umat pemenang. Jangan menjadi umat gambaran dari 5 gadis bodoh tadi. Jadi umat yang kalah. Nah, jadi pesannya ini kita harus berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan hari maupun saatnya Tuhan Yesus itu datang kali kedua. Ya. Nah, kasihan orang-orang yang tidak mengenal akan firman Tuhan dan mereka tidak tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat-sangat dekat ya. Nah, ini sebagai peringatan buat kita semua, ya, buat saya maupun teman-teman yang ikut ibadah ini. Kita tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tidak ada yang tahu pasti. Ya, kapan itu terjadi, namun bisa diprediksi dengan hitungan. Ya. Di Matius 24 tadi, 42, 44. Nah, karena itu, inilah menjadi alasan yang kuat mengapa kita harus hidup bukan hanya rutinitas atau hanya biasa-biasa saja. Kita harus lebih benar-benar rajin, taat dan setia di masa saat ini, yaitu melayani Tuhan, terlibat di dalam pekerjaannya, melayani di gereja, persekutuan doa, yang saat kita lakukan ini juga. Kita berbagi kasih terhadap sesama, menyampaikan tentang kabar baik nama Tuhan yang benar. Kita melakukan semua perintah Yahweh Elohim. Dan hari ini bukan satu kebetulan. Ibu Jelita membaca Keluaran 20 ayat 1 dan 7. Ini penggenapannya. Dan di Matius 22, 36 dan 40 itu adalah perintah Tuhan yang terbesar. 2 perintah yang disatukan. 5 itu menjadi satu perintah mengasihi Yahweh Elohim. Dan 5 ke bawah itu adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi 10 perintah firman Tuhan itu adalah surat perjanjian perkawinan anak domba dengan umat pemenang. Ya. Jadi kalau kita melakukan semua 2 dari perintah yang Yesus katakan itu, ya kita akan menjadi umat pemenang. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ada cacat celah dikit. Nah, kita nggak layak. Karena itu kudus loh, itu
Itu 10 firman itu benar-benar luar biasa loh, dijaga loh. Pada saat Bani Israel keluar dari Mesir itu, waktu mereka membangun miskan atau tabernakel, itu ditempatkan di ruang Maha Kudus. Bayangkan aja. Jangan main-main loh. Itu surat perjanjian perkawinan yang benar-benar kudus dan dijaga benar-benar oleh Yahweh Elohim. Nah, bagaimana orang-orang saat sekarang mereka mengabaikan dari 10 firman itu? Ya, inilah tugas kita ya. Jadi umat pemenang adalah yang hidup dalam kekudusan dan menerima penghargaan. Dia akan menerima penghargaan yang terbaik di seluruh alam semesta, yaitu mahkota kehidupan dari mempelai pria, yaitu Yesua HaMasiah sebagai Raja di atas segala raja. Kita bisa baca di Matius 25, 21, 1 Tesalonika 2, 19. Coba kita buka di Wahyu 2:10 aja, yang terakhir kita lihat. Wahyu 2 ayat 10. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si iblis akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ini perikop ini tentang umat di jemaat di Smyrna ya. Salah satu dari 7 jemaat yang Yahweh Elohim perintahkan. Jadi apapun yang kita alami saat ini, cobaan ya, dari cobaan hidup ya, dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun yang kita alami, kita harus menjadi umat yang setia, selalu berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, sampai engkau setia sampai pada kematian, Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Ini adalah apa? Rewards, pahala yang tadi saya sebutkan di atas. Pahala buat kita. Ya, jadi kita harus mengejar pahala itu. Jangan jadi umat beriman, tetapi yang biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja, kita tidak mendapatkan pahala mahkota. Ya dong. Kalau biasa-biasa aja ya nanti ya hidupnya di surga juga di tempat yang berbeda. Tapi kalau yang mempunyai pahala itu pasti ditempatkan di tempat yang spesial di hadapan Tuhan. Itu luar biasa ya. Nah, kita lanjut. Jadi begini, saya mengilustrasikan begini. Perbuatan umat manusia itu, kita lihat ya. Ini ada lingkaran pertama, ini lingkaran baik. Perbuatan baik kita. Ya. Jadi kebanyakan orang Kristen itu mereka masuk dalam ranah ini, perbuatan baik. Ya. Tetapi di luar dari perbuatan baik, ini adalah gambaran dosa. Dosa ini adalah setan, iblis, roh jahat di sekelilingnya. Dia ini yang akan mengganggu, mencoba mempengaruhi manusia supaya keluar dari garis lingkaran ini. Ya. Jadi lingkaran paling luar ini adalah perbuatan baik kita. Nah, tetapi Tuhan tidak mau kita hanya melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan sudah katakan, perbuatan baik kamu itu tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Tetapi karena anugerah kasih karunia yang iman percayamu itu yang menyelamatkan. Makanya kita tidak boleh bermegah atas perbuatan baik kita. Ya, jadi jangan bangga kita berbuat baik. Gitu. Jangan. Nah, lingkaran kedua itu adalah berkenan. Berkenan ini artinya bahwa sama seperti pada saat Tuhan Yesus ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Dia dibaptis. Ini adalah salah satu contoh yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Yahweh Elohim, kita harus dibaptis. Baptis itu artinya ada dua hal. Pertama, sebagai gambaran kita mematikan, menguburkan manusia lama kita, ditenggelamkan itu. Ya. Dan pada saat kita keluar dari air, itu melambangkan kita bangkit bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus. Diperbaharui menjadi manusia yang baru, yang lahir dalam roh kebenaran. Sehingga apa? Pada saat Tuhan Yesus keluar dari air, langit terbuka dan ada suara di tengah-tengahnya dalam bentuk rupa burung merpati. Dan ada suara berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi.
kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi langkah iman kita bagi orang percaya dan mau hidup selamat, dia harus masuk ke lingkaran berkenan ini. Jadi bukan hanya percaya terus tidak mau dibaptis. Harus dibaptis supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Barang siapa yang dibaptis, dia akan diselamatkan. Itu ada firman-Nya. Dan setelah kita berjalan dalam perkenanan Tuhan, dibaptis dan hidup kudus, bertumbuh, membaca firman setiap hari dan menjadi pelaku firman, artinya kita menuju ke lingkaran yang paling dalam, yaitu kekudusan. Hidup kudus. Karena kalau orang yang mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Pada saat ada dosa menghampiri dia, Roh Kudus akan mengingatkan dia, jangan kau lakukan itu. Nggak boleh, nggak boleh. Tetapi bagi orang yang berada di lingkaran paling luar nih, yang berbuat baik, dia akan gampang sekali terseret oleh roh-roh jahat untuk melakukan dosa. Ya, ini gambarannya seperti itu. Nah, lanjut. Jadi, dari 3 lingkaran ini juga menunjukkan status umat manusia, umat percaya. Kita lihat. Kalau kita berbuat baik, itu status kita hanya sebagai seorang hamba. Hamba, dia melakukan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Dan seorang hamba itu tidak bisa melebihi dari tuannya. Ya, dia jadi hamba, jadi budak. Ya, teruslah dia akan terus seperti itu. Ya, kemudian kalau kita masuk melangkah hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menjadi sahabat. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu bukan hamba lagi, kamu adalah sahabatku. Apa yang dikatakan Bapa Yahweh Elohim kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu. Itu di dalam firman ada ya. Jadi artinya rahasia-rahasia tentang kerajaan surga, tentang keinginan dan kehendak Bapa Yahweh, Tuhan Yesus beritahukan kepada kita sebagai sahabat. Ya, kepada seorang hamba belum tentu dikasih tahu, tapi kalau seorang sahabat pasti dikasih tahu. Dan kalau kita hidup kudus, kita baru mendapatkan status sebagai mempelai. Gitu loh. Nah, kita kan mau jadi mempelai Hamasia kan. Jadi syaratnya apa? Kita harus mengejar yang ini, kekudusan itu, baru bisa memenuhi kriteria sebagai mempelai Yesua Hamasia. Nah, masing-masing sudah ada ayatnya. Kalau jadi sahabat bisa baca di Yohanes 15, menjadi mempelai, ini ada di Yohanes 3:29, Wahyu 19:7, di 22 dan 17. Ya. Hidup kudus juga demikian, di 1 Petrus 1:15 dan 20. Yang berkenan tadi yang saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus dibaptis, ini juga demikian ada di 1 Yohanes Ibrani. Jadi, kalau di luaran sana, saudara, teman-teman kita, orang yang kita kenal, yang tidak melakukan perbuatan yang berkenan di hati Tuhan, ya terlibat dalam dosa. Mereka sudah tahu jalannya mereka nanti akan masuk ke sini. Neraka, maut. Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Ya, berbahagialah kita yang mengetahui akan firman Tuhan, dan Tuhan akan memeteraikan Roh Kudus dalam hati kita dan menjaga agar kita hidup berkenan di hadapan Dia, hidup kudus sehingga kita menjadi mempelai Yesua Hamasia. Terima kasih. Semoga semua yang telah disampaikan menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Amin. Iya, amin. 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 Terima kasih untuk firman-Nya, Pak Alex. Luar biasa. Hari ini kita semakin memahami bahwa kita harus ada pada lingkaran kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan. Manusia memang bisa jatuh dalam dosa, tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus cepat-cepat berbalik. Setuju ya, ibu-ibu semua? Amin. Ya. Kalau kita tidak cepat berbalik, maka akan jatuh ke dalam dosa sempurna. Ya, jangan sampai kita jatuh dalam dosa sempurna. Nah, karena itu marilah kita
menyiapkan diri kita masing-masing, berjaga-jaga, mengisi hidup kita dengan minyak, dengan firman, sehingga kita siap untuk mengikuti rapture nantinya. Ya, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita tidak tahu kapan, tetapi kalau dari perhitungan yang nubuatan dari kitab Daniel maupun Yeskiel diperkirakan oleh Pak Roy berdasarkan hitungan akar Ibrani, Gematria, itu ada di 2025 akhir atau di awal 2026. Memang Bapak Yahweh, Yesua sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, tidak juga putra, tidak juga para malaikat, yang tahu hanya Bapak Yahweh sendiri. Tetapi di dalam firman dikatakan bahwa hanya bicara mengenai hari dan waktunya, bukan bicara tahun. Jadi bisa diperkirakan. Diperkirakan ya bukan berarti bahwa itu adalah suatu ramalan, tetapi memperkirakan itu adalah suatu estimasi ya kalau bahasa sinonimnya, estimasi kira-kira kapan sih. Nah, tepat atau tidak itu tergantung Bapak Yahweh, karena dibilang di firman bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Nah, tapi yang paling utama adalah bahwa kita harus siap-siap dan berjaga-jaga. Oke, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita nyanyikan lagu Gadol Elohai. Ibu-ibu sudah paham belum Gadol Elohai? Sudah pernah dengar belum? Siruki Gadol. Ya, betul. Ya. Betul sekali, Ibu. Elohai, Shiruki Gadol, Elohai, Kolehat Yireh, Ki Gadol, Elohai.
Raja sang raja yang putih kau besar. Namanya besar, Sing it together. How great is our God? How great is our God. Sing with me. How great is our God? And all sing out. How great is our God? Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasiah. Terima kasih untuk daftar Elohimmu yang begitu luar biasa Bapa. Engkau semakin hari semakin menguatkan kami Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati kami Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa. Anak-anak yang menjadi pembawa-pembawa pelita dan siap untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada sesama kami Bapa. Sekecil apapun Bapa, talenta yang diberikan kepada kami. Tapi kami percaya Bapa, tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun Bapa, kami percaya bahwa kami boleh untuk melayani Engkau Bapa. Walaupun kami hanya bisa bernyanyi, maka dengan suara kami bisa memuliakan nama-Mu Bapa, menjadi saksi mujizat. Walaupun kami hanya bisa bermain musik saja Bapa, tapi kami percaya melalui musik kami bisa melayani Engkau Bapa. Jika kami bisa mengajar Bapa, maka boleh kami mengajar hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, apapun Bapa talenta kami Bapa, kami masih bisa bersaksi jika kami merasa tidak memiliki talenta yang lain, tetapi Engkau memberikan lidah bibir yang Kau urapi Bapa, sehingga kami boleh bersaksi bagi sekeliling kami Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa Bapa di hadapan Bapa Yahweh, sehingga mereka juga boleh ikut diselamatkan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar lagi saya minta Sis Hana untuk berdoa syafaat, dan nanti Sis Jelita boleh tutup dengan doa. Ya. Silahkan Sis Hana untuk bersyafaat. Iya. Kedengaran enggak suaraku? Kedengaran, jelas. Oke. Mari kita satukan hati, berdoa lagi. Bapak Yahweh, kami bersyukur atas malam hari ini. Kami sungguh sangat dicerahkan dengan firman-Mu ya Bapak. Kami merasakan hadirat-Mu terus mengurapi kami, membuat kami semakin percaya, semakin kaya akan Engkau, akan firman-Mu yang hidup. Buat kami bersuka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih atas perjumpaan Ereb Sabat, ibadah Ereb Sabat yang sudah menjadikan keluarga Pak Alex dengan Kak Vivin ini menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Kami bersyukur ya Bapak, kami masih ingin dihidupkan lagi dengan firman-firman-Mu yang membuat kami semakin mengisi buli-buli kami dengan firman, dengan minyak
dengan urapan roh-Mu yang sehingga kami boleh menjadi terus berjaga-jaga, memberitakan tentang Engkau kepada saudara-saudara kami yang terakses, juga tetangga-tetangga kami, juga dengan siapa kami boleh menjadi terang sehingga berita tentang Engkau dibicarakan di mana-mana. Kami juga bersyukur Bapa bahwa kami pun boleh menjadi semakin peka terhadap pengajaran-pengajaran yang di luar dari firman-Mu ya Bapak. Sehingga segala sesuatu kami mau patuh, mau dengarkan apa saja yang boleh kami telan, boleh kami percayai dan menjadi pengajaran kami menjadi semakin diberkati, semakin menjadi terang. Terima kasih juga Bapak atas rencana-rencana kami ke depan, sehingga melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, membuat nama-Mu semakin dikenal bagi mereka yang masih dalam kegelapan Bapak. Benar, Bapak Yahweh. Kami juga bersyukur Bapak agar kami memiliki keberanian demi keberanian Bapak. Sehingga apalagi mereka yang masih mempertahankan nama yang lama, sedangkan mereka seharusnya sudah terbuka dengan jelas dan mengajarkan apa itu akar Ibrani Bapak. Tapi itulah yang kami rindukan Bapak. Semoga doa-doa profetik yang kami lakukan Engkau kabulkan pada waktu yang baik. Amin. Bapak, Amin. terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh. Itu juga saudara-saudara kami Bapak, di mana saja berada, terutama di dalam grup ini Bapak, semakin menyala-nyala, semakin melihat bahwa terang menyata di dalam keluarga kami, di dalam diri kami, keluarga kami, pasangan kami, dan juga yang bertalian darah dengan kami ya Bapak. Kami sungguh sangat bersyukur Bapak. Semakin kami terpilih menjadi orang-orang yang Engkau pilih dari banyak orang, tapi kami termasuk di dalamnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami juga mau terus mendalami tentang firman-Mu. Terima kasih atas program-program teman-teman yang ada di grup ini. Terus mau menyala-nyala untuk melatih kami mengerti firman-Mu dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang Bapak. Terima kasih juga atas hari-hari yang luar biasa, iklim yang terus bersahabat dengan kami ya Bapak. Berita-berita di luar sana sungguh sangat mengerikan. Program-program Satan diberitakan di mana-mana, bahkan oleh teman-teman kami penyembah Bapak Yahweh, entah apa maksud dan tujuannya. Kami berdoa Bapak untuk mereka Bapak, supaya terus menajamkan kepekaan rohani mereka untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Kami sangat bersyukur ya Bapak. Kami sangat bersyukur kami menjadi orang-orang yang tenang, orang yang punya damai sejahtera, orang yang terus mau memberikan masukan, memberikan informasi yang sangat berguna bagi persiapan kami untuk tetap menjadi sehat, untuk tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Engkau kepada mereka yang belum mengenal-Mu ya Bapak. Dan juga yang masih mengeraskan hati, kami mau terus dengan lembut dan memberitakan tentang bahwa nama-Mu yang kudus itu dan semuanya yang wajib kami lakukan, biarlah menjadi pelita, biarlah menjadi contoh bagi banyak orang Bapak, bahwa kami berbeda dengan
yang dulu kami mau berkorban, kami mau mengutamakan kehidupan rohani kami bernyala-nyala sehingga orang melihat bahwa kami memang dipenuhi oleh Bapa Yahweh, Adonai Yesus Hamasia dan Roh Kodes. Dan kedagingan kami semakin lama semakin mati dan Engkau semakin besar. Terima kasih, hari-hari selanjutnya kami juga terus mau meningkatkan kegiatan-kegiatan doa-doa kami, Bapak. Terima kasih atas semuanya yang Engkau berikan kepada kami. Kami memiliki keluarga yang luar biasa, yang saling menghargai satu sama lain. Kami yakin dan percaya, Bapak, Engkau terus mengajari, Roh Kudus-Mu terus mengajari kami untuk kami menjadi terang dan terang, sehingga kami yakin dan percaya Engkau boleh tersenyum melihat kami, Bapa, dalam terang-Mu kami berjalan dan bersama kuasa yang Kau berikan kami melangkah sehingga menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Masias kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bu Celita boleh ditutup? Nanti terakhir. Terima kasih Yesus aku buat anugerah yang Kau beri, sebab sahabat ini Haleluya. Yahweh adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesus aku buat anugerah yang Kau beri, sebab sahabat ini Yahweh adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan syukur ya Abba Yahweh Elohim yang kami sembah dalam nama Adonai Yesus Hamasia. Terima kasih Bapak yang Kau sudah penuhkan kami pada malam hari ini. Kami sudah menerima urapan baru, anggur baru dan minyak yang baru pada malam ini Bapak. Terima kasih Bapak buat kami seperti gadis yang bijaksana yang selalu menyediakan minyak di dalam pelita kami tetap menyala Bapak. Iman pengharapan kasih kami tetap tersempurna sampai kedatangan-Mu dan kami tetap bisa menjaga kekudusan hidup kami. Roh Kudus pegang tangan kami tidak mampu di luar Engkau. Engkau yang memampukan kami berdiri teguh di dalam setiap yang Kau rindukan dan yang Kau inginkan dari setiap kami. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu dari awal pertengahan hingga sampai berakhir Bapak. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu, kami sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hati pikiran kami di rumah kami masing-masing. Pengajaran yang kami dapatkan malam ini kami bersyukur Bapak. Tanamlah kami di tanah yang subur sehingga firman-Mu tidak hilang, satu pun tidak ada yang gugur, tapi bertumbuh berbuah, buah lebat di dalam Engkau, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap kami Papa, dimanapun kami berada, kami akan memberitakan setiap tanah yang kami pijak pasti diberkati. Dimanapun kami melangkah, di situ langit dijunjung. Kami membuka mulut kami bagi siapa saja yang Kau pertemukan dengan kami Bapa. Terima kasih Elohim kami yang hidup. Siapakah kami ini Bapak sehingga Kau memilih kami. Kami bersyukur Bapak, kami terpilih. Biarlah di saat akhir nanti Bapak yang Kau berkata kepada kami, oh kepada kami yang di sebelah kanan yang sudah Kau pisahkan. Engkau sudah pisahkan kami dari dunia. Engkau sudah pisahkan kami dari kambing-kambing. Kami adalah domba-domba yang sudah Kau pisahkan di sebelah kanan-Mu. Sehingga Kau berkata kepada kami, marilah wahai anakku, terimalah kerajaan sebelum dunia dijadikan. Demikianlah Kau mengundang kami Bapa, kami layak masuk dalam perjamuan kawin-Mu. Dan kami bersyukur nama setiap kami sudah ada di kursi masing-masing Bapa.
Terima kasih Engkau sudah tahirkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah menerima pembaharuan yang daripada Abah ya Elohim. Karena Engkau sendiri Bapa sudah terpaku di atas kayu salib untuk segala dosa-dosa yang kami lakukan. Sejak kami dikandung, dilahirkan, dibesarkan sampai pada saat ini. Engkau sudah berkata tetelestai, telah selesai semuanya. Dosa kami tidak ada satu iota pun yang tersisa. Engkau sudah tahirkan semua kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak buat anak yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan, pakai Ibu Pipin lebih lagi dimanapun Engkau menempatkannya, setiap apa yang dikerjakan tangannya buatlah berhasil lah Bapak. Terima kasih ya Bapak, dia semakin menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan dia. Terima kasih buat hati Engkau berikan kepada suami istri ini. Terima kasih buat matamu yang Kau berikan kepada suami istri ini. Terima kasih buat tanganmu juga yang selalu terbuka lebar Bapak untuk penolong yang di bawah. Semua perhitungkan ini sebagai kebenaran. Terima kasih juga ya Bapak buat kaki Engkau berikan bagi keluarga ini Bapak. Lipat gandakan semuanya Bapak. Bapak sudah pemberiannya itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapak. Berkati juga Bapak Alex sebagai pengajar bagi kami dan bagi banyak orang. Kau pakai anakmu ini Bapak. Lebih lagi Bapak. Terima kasih. Urapan yang Kau berikan kepada Abraham, yang Kau berikan bagi anakmu ini Bapak. Hati yang tulus, hati yang benar bagi suami istri ini. Sulit didapatkan di zaman akhir ini. Pendeta sekalipun tidak memiliki hati yang seperti ini Bapak. Suami istri ini Bapak yang Kau pilih. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi kedua suami istri Bapak. Pakai mereka lebih lagi, berkati semua lumbung-lumbung pengirikannya, berkati berlimpah-limpah. Anak Kau percayakan kepada mereka Bapak, yang Kau berkati semuanya menjadi terang, menjadi garam, saksi hidup, contoh teladan dimanapun Engkau menempatkan mereka bersekolah, dimanapun Engkau menempatkan mereka berada Bapak. Kami bersyukur keluarga ini keluarga yang diberkati dengan limpah. Haleluya, haleluya, limpah kebijaksanaan, limpah kesuksesan, keberhasilan. Oh, haleluya, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat kesuksesan tercurah atas keluarga ini. Malaikat membentengi keluar masuk mereka Bapak. Keluarga besarnya juga kami bersyukur. Oh, karena mereka kitab yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Kami bersyukur Bapak, keluarga besarnya diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir di room ini Bapak dan juga yang tidak hadir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu atas Miauts Tuhan, berkati atas Ius satu keluarga, demikian juga Romintan sekeluarga, Karina sekeluarga, demikian juga Bapak Ibu Adriana dan suaminya Cahaya Iman Las yang ada di Papua bersama anaknya, dan yang lain Hadasa dan Milde yang ada di Sumatera bersama ketiga anaknya. Terima kasih lawatan-Mu turun atas mereka. Walaupun mereka tidak mendengarkan Bapak, mereka juga merasakan urapan yang baru yang kami terima pada malam hari ini. Sepanjang malam ini Bapak kami serahkan tubuh roh kami. Esok hari sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu, kami tetap setia. Engkau mendapati kami tetap setia. Engkau mendapati kami tetap hidup kudus, tidak telanjang, tapi hidup kudus memakai jubah kebenaran. Mampukan kami dan kemenangan menjadi milik kami. Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga bersama setiap kami siang dan malam. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Abba Yahweh Elohim. Hanya dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami terima jawaban doa kami. Doa berkat kepada Bapak Alex. Ya. Mari kita siapkan hati sebelum kita mendoakan berkat. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu di Bilangan 6, 22 dan 23. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka. Dan malam hari ini Bapak Yahweh, biarlah hamba-Mu mengucapkan berkat ini kepada umat-Mu di Zoom ini. Kami semua pribadi lepas pribadi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Biarlah Engkau berkenan menaruh berkat kepada setiap kami semua yang hadir maupun yang belum hadir. Yahweh Elohim memberkati hamba-Mu yang siap melepaskan berkat dan memberkati umat-Mu yang akan menerima berkat yang sempurna dari surga. Haleluya, haleluya. Fareka
Yahweh feis mereka. Ya Yahweh panaf eleka fikuneka. Yisa Yahweh panaf eleka. Feyasem leka shalom. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yahweh mengaruniakanmu dengan umur dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucu-cucumu. Yahweh Elohim memberkati engkau. Besem Adonai, Yeshua Hamashiach, Yahweh Sebot. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Pak Alex untuk firman-Nya. Ya, terima kasih Ya, sama-sama. terima kasih semua. Terima kasih untuk semua yang hadir di grup ini.